Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pasal dzikr istihbabil i'tizal minan nasi aman. Anjuran untuk uzlah, untuk menjauh dari manusia secara keseluruhan. Jadi ada anjuran untuk menyendiri, fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bergaul ketika kondisi itu semakin rusak, semakin buruk, ketika kebaikan itu dikubur dan terkubur, sementara keburukan itu menjadi viral dan menyebar. Maka saat-saat itu dianjurkan untuk uzlah, hidup menyendiri. Kita sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah. Haddatsana Abdul Aziz Ibnu Al-Khattabi qala ru'ya ila jambi Malik ibn Dinar kalbun 'azimun dakhmun aswadu rabid. Terlihat di samping Malik bin Dinar seekor anjing besar hitam sedang duduk. Faqila lahu, kemudian ada yang berkata kepadanya, ya Aba Yahya, ala tara hadzal kalba ila jambik? Wahai Abu Yahya, tidakkah engkau melihat ada anjing besar hitam di sampingmu? Qala, maka Malik bin Dinar mengatakan, hadza khairun min jalisis su. Ini masih lebih baik daripada yang duduk di sebelahku adalah orang yang jelek. Jelek bukan secara fisik jelek, akan tapi akhlaknya buruk, pendosa, ahli maksiat, ahli bidah. Nah, anjing ini masih lebih baik daripada dia. Jadi Malik bin Dinar nggak merasa takut. Ya, ini masih lebih baik daripada kalau yang di sampingku adalah orang yang jelek. Qala Abu Hatim, Abu Hatim rahimahullah mengatakan, hadzal ladzi dhahaba ilaihi Dawud at-Ta'i wa duraba'uh minal qurra min luzumil i'tizal minal khas kama yalzamuhum dzalik minal 'am. Itulah yang dilakukan oleh Daud at-Ta'i rahimahullah dan orang-orang yang semisalnya dari para penghafal Quran. Mereka memilih untuk
uzlah dari orang-orang dekat, orang-orang yang sudah dikenal. Itu aja mereka ngejauh bukan karena benci, bukan ya, bukan karena benci, tapi ingin lebih fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga mereka menjauh dari banyak orang. Kalau orang khusus saja, orang dekat, orang yang sudah dikenal aja, dia lebih memilih menyendiri daripada gaul, duduk, ngobrol gitu kan. Apalagi dengan orang banyak. Aradu bidzalika inda riyadatil anfus ala at-tasabburi ala al-wahdah. Jadi dengan uzlah tersebut mereka ingin melatih diri untuk bersabar dalam kesendirian. Karena sendiri itu nggak enak. Sendiri itu nggak enak. Tapi mereka lakukan itu untuk melatih diri. Karena mereka khawatir datangnya suatu masa, suatu zaman, suatu kondisi di mana mereka harus menyendiri dan sudah terlatih. Wa ithara diddil khiltati alal mu'asyarah. Ya, dan lebih memilih untuk tidak gaul bersama orang dibandingkan ya bergaul bersama orang lain. Memilih untuk menyendiri daripada gaul bersama orang. Fa innal mar'a mata ma lam ya'khudh nafsahu bi tarki ma ubiha lahu, karena kapan seorang ya tidak mengendalikan dirinya untuk meninggalkan apa yang dihalalkan. Ini kan melatih zuhud, melatih kezuhudan. Zuhud itu kan mengambil seperlunya dari yang halal. Kalau wara' itu meninggalkan yang haram. Jadi boleh seorang bersenang-senang, yang penting halal, nggak apa-apa. Tapi zuhud levelnya lebih tinggi. Ini beda level tuh. Kalau zuhud itu mengambil seperlunya dari yang halal. Dia nggak ambil semuanya. Dan itulah Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling zuhud. Beliau nggak miskin. Salah kalau menganggap beliau miskin, apalagi sampai menisbatkan hadis tentang doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyin miskinan wa amitni miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan dalam keadaan miskin. Itu hadisnya lemah. Beliau kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah Subhanahu wa taala mendapatimu miskin, kemudian Allah kayakan. Beliau kaya. Tapi beliau mengambil seperlunya dari yang halal. Banyak sisanya, iya, itulah yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ibadah yang butuh duit. Kurban, beliau tuh sampai 100 ekor onta. Anggap saja 50 juta per ekornya, itu 5 miliar. Beliau juga kurban. Sapi yang gede, domba yang gede. Bahkan beliau punya ternak kambing, diminta oleh petinggi suku, dikasih. Tapi berkah kedermawanan beliau, banyak orang masuk Islam. Mereka datang kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad SAW. Dia ini orang yang selalu berbagi tanpa takut miskin. Zuhud. Contoh kezuhudan beliau sallallahu alaihi wasallam, makanan di rumah itu hanya butiran-butiran kurma jamaah, seperti dalam hadis-hadis yang sahih. Suatu ketika ibunda Aisyah didatangi oleh seorang wanita dengan 2 putrinya, minta-minta, ya mungkin bisa aja suaminya mati syahid dan sebagainya, tapi kondisinya ada seorang wanita dengan 2 putrinya, minta makan, ada makanan. Cari di lemari, hanya ada 3 butir ya Ma. Kalau kita mungkin ada 1 kilo, ya kan? Dan masih ada yang instan, ada telur dan sebagainya. 3 butir kurma.
dan itu pun dikasihkan semuanya. Bagi satu-satu pergi. Di kali yang lain, di kisah yang berbeda, ada seorang wanita dengan membawa dua putranya. Baik. Yang tersisa hanya sebutir bagi dua, kasih masing-masing, terus pergi. Ibunda Aisyah juga pernah cerita bahwa pernah nggak masak selama 3 purnama atau 2 purnama. Bisa 2 purnama itu artinya 2 bulan atau 3 bulan tergantung dari startnya. Artinya itu waktu yang cukup lama. Ditanya sama ponakannya Urwah ibnu Zubair. Urwah itu putra Zubair bin Awam, ponakannya. Karena istri Az-Zubair adalah Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wahai bibi, apa yang menghidupi kalian? Itu keluarga Nabi SAW. Nggak masak. Apakah ibunda menceritakan kesulitan ekonomi? Tidak. Ibunda Aisyah orang dermawan. Tidak. Tapi sedang menceritakan kezuhudan, bahwa yang sedikit itu saja sudah cukup. Ditanya, apa yang menghidupi kalian wahai bibi? Al-aswadan, air dan kurma. Cukup ternyata. Air dan kurma. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi SAW adalah orang yang zuhud, hanya mengambil seperlunya dari dunia. Nah, kembali kepada ucapan al-muallif rahimahullah, fa innal mar'a mata ma lam ya'khudh nafsahu bitarki ma ubiha lahu. Kapan seorang tidak membiasakan dirinya untuk meninggalkan apa yang halal, hanya mengambil seperlunya saja, fa inna khaifun alaihi alwuqu'a fima khutira alaihi, maka kami khawatir dia terjatuh kepada hal-hal yang terlarang nanti. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya kan? Terbiasa nyaman, terbiasa enak, begitu jatuh itu keras bantingannya. Nah, untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang sedikit dan itu cukup, ya ada effort lah, ada usaha lah, begitu. Tapi kalau tidak dibiasakan itu malah berbahaya nanti. Ya, terlalu manja nantinya. Terlalu memanjakan diri. Akhirnya ketika nggak ada, maksa-maksain, itu yang bahaya. Kalau sudah maksa-maksain, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seringnya potong kompas, mikir yang negatif. Gara-gara apa? Tadi memanjakan diri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu al-muallif rahimahullah mengatakan, wa amma sababul ladzi yujibul i'tizala 'anil 'alami kafah. Adapun sebab yang mengharuskan seorang uzlah, menyendiri dari seluruh orang atau banyak orang adalah fahuwa ma 'arraftuhum bih min wujudi dafnil khairi wa nashri syarr. Ya, sebabnya adalah seperti yang aku sampaikan kepada mereka, ya, yaitu ketika kebaikan itu dikubur, kebaikan itu dimatikan, dikubur, dibunuh. Kebaikan-kebaikan dibunuh, nggak boleh kebaikan itu nyebar, nggak boleh, kudu mati, kudu dipadamkan. Ya, wa nashri syarr, dan ketika keburukan itu diviralkan dan disebar. Nah, udah kayak gini, uzlah, menyendiri aja deh. Namun ketika kebaikan itu masya Allah terbuka kesempatannya,
untuk terus dikembangkan, disebarkan dan terus semangat untuk menyebarkan kebaikan. Ya, karena nggak ada yang nutup, nggak ada yang kunci. Zen, buka. Dalam kondisi seperti ini jangan uslah. Ikut terlibat dalam menyebarkan kebaikan. Semangat. Baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dakwah beliau itu memakai jam perang. Jam perang itu nggak ada santainya. Terus sampai Abu Lahab yang menjadi penghalang besar dakwah Nabi Muhammad SAW itu harus disupport dan didukung secara materi dan logistik oleh istrinya, Ummu Jamil. Dia jual itu perhiasannya ya, untuk mendanai Abu Lahab dalam rangka menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, karena terus diikuti sama Abu Lahab. Ketika Nabi dakwah di kerumunan orang, Abu Lahab, nggak usah percaya dia tuh, itu kan ponakanku, gitu, nggak usah percaya. Kan orang melihat pada yang lebih tua kan. Padahal ketika Muhammad SAW kecil lahir, dia itu paling senang dia, sampai-sampai dia bebasin budaknya. Kebahagiaan dia yang dijadikan Abdus Samad sebagai dalil juga alasan untuk merayakan ulang tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Abu Lahab juga. Yang 40 tahun berikutnya dia orang pertama yang paling menentang Rasulullah SAW. Lu apa faedahnya dulu seneng? Dia tahu ponakannya itu jujur, dia tahu ponakannya nggak pernah bohong. Tapi ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul dan diperintah untuk berdakwah kepada orang dekatnya dulu, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluarga dekatmu, dikumpulin. Bani fulan, bani fulan, bani fulan, bani fulan, kumpul semua. Terus tes kredibilitas. Kalau kalian, aku beritahu ada sekelompok pasukan yang menyusuri kaki bukit hendak menyerang kalian, kalian percaya nggak? Percaya dong, percaya. Kenapa? Karena kamu nggak pernah bohong. Oke, berarti kredibel dong untuk menyampaikan sesuatu. Terus Nabi menyampaikan, aku utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapanku ada ancaman yang keras bagi yang tidak mau ikut. Langsung berdiri tuh Abu Lahab. Tabballak alihada jama'atana, celaka kamu. Apakah karena ini kamu kumpulkan di sini? Turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah Abu Lahab dan betul-betul celaka. Kalimat pertama isinya doa, kalimat yang kedua kepastian. Oke. Karena dia selalu menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, didukung sama istrinya yang disebut dengan Hammalatul Hatab, tukang kompor, tapi kompor belum ada saat itu. Hammalatul Hatab itu suka ya membawa kayu bakar, manas-manasin, itu maknanya. Kalau bahasa kita kan tukang ngomporin gitu. Sampai dia jual tuh. Kenapa? Karena Nabi SAW dakwahnya pakai jam perang, terus keliling, nggak ada capeknya, nggak ada santai jamaah, terus luar biasa, ya kan? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fi jidha hablum mim masad, di lehernya Ummu Jamil, ya, itu ada tali dari api sebagai balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW kata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fi riwayah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia, perang loh ya, perang, kalimatnya perang, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah dan agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Pakai kata perang. Apa prakteknya? Apa yang dilakukan beliau? Dakwah jemaah. 13 tahun dakwah.
Belum ada perintah untuk jihad, kan belum ada. Jihad itu nanti setelah apa? Hijrah ke Al-Madinah, ada kekuatan di situ. Di situ ada perintah untuk jihad, dakwah, sosialisasi, penyuluhan, pencerahan. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Pakai jam perang, nggak ada santainya. Jadi ketika ada peluang itu, ayo semangat dalam berdakwah, ikut bahu-membahu. Tapi ketika kebenaran dibungkam, kebaikan dibunuh, dikubur, sementara keburukan disebar dan diviralkan, uzlah. Saat itu apa? Uzlah. Jauh dari kehidupan banyak orang, ya, dari hiruk pikuk manusia. Bahkan ya, piara kambing di pegunungan, di kaki-kaki bukit atau kaki gunung, ya, bertani, cocok tanam. Kalau yang punya duit ya, kan itu kan beli juga kan, mesti kan ada duit juga kan. Baik, yang punya duit begitu belilah gitu. Tapi ibadah di situ pada Allah Subhanahu wa taala, fokus, ya, menjauh dari aktivitas manusia. Nah, itu bagus. Nah, yadfanuna al-hasanah wa yudhiruna as-sayyi'ah, ketika mereka mengubur kebaikan, mereka menyebarkan keburukan. Fa in kana al-mar'u 'aliman badda'uh, kalau ada seorang alim maka dipelintir, dianggap bahwa ajarannya adalah bid'ah dan dia adalah ahli bid'ah, diputar balik gitu, ya, diputar balik. Taib. Jadi dia sampaikan sunnah disebut bid'ah, ya, padahal didukung dengan dalil-dalil seperti sekarang ini. Tapi kalau sekarang ini kan mereka nggak kuat. Taib, karena dakwah ila sunnah, dakwah tauhid, masya Allah, menyebar luar biasa, kuat, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sekedar omongan-omongan, ya, kekesalan yang diluapkan, itu menunjukkan keresahan mereka saja, ya, karena merasa sudah mulai terdesak dan tersingkir, karena orang udah banyak tahu kan, banyak tahu kebenaran. Tapi sekarang orang udah nggak mudah percaya dengan orang-orang yang ngibul, ya, yang ngakunya ngerti bahasa cacing, bahasa semut, mau nandingi Sulaiman alaihissalam, terus ngakunya sebagai penjaga jahanam. Ini kan ngomong ngawur, ini berita gaib. Nabi Muhammad aja nggak tahu perkara gaib. Nah, ini ngaku tahu gaib, bahkan mengaku sebagai pelakunya. Bahkan sekian tahun ngobrol dengan Khadir, udah ngibulnya kebangetan, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berita-berita gaib yang bisa diterima sumbernya hanyalah wahyu, itu poin. Kalau bukan wahyu, Al-Quran ataupun As-Sunnah, jangan diterima sama sekali. Bohong, ngibul, ya, bahasa yang dipakai bahasa sekali pakai gitu. Nanti kok suruh nggak bisa dia, makoli, inna makoli, kayak gitu. Dan ini dibiarkan, dan ada yang ikut jamaah. Kenapa? Seakan-akan ketika seorang bicara gaib, ya, kudu dipercaya. Padahal kan harus ada pegangannya. Berita gaib yang bisa dipercaya hanya wahyu. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni la a'lamul ghaiba." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku enggak tahu perkara gaib. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hal-hal gaib, tentang masa lalu yang jauh dari kehidupan beliau, masa depan yang jauh dari kehidupan beliau, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Muhammad SAW tidak berbicara semaunya, kan, tapi yang diucapkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngarang-ngarang. Yang lain ba'alwi itu oknum, enggak semuanya sih. Tapi oknumnya banyak gitu. Taib. Nurunin rantai emas gitu dari langit. Terus apa lagi? Ada lagi yang Habib lagi ibadah di alam kubur, udah ngawur. Ibadah itu hanya di fase dunia saja. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Selesai di situ. Kalau mati dibalas. Alam kubur ada pembalasan. Kalau baik
Dia dapat nikmat kubur, kalau jelek mendapatkan siksa kubur. Pembalasan sempurna nanti di akhirat. Ini ngakunya ibadah. Ya. Ibadah. Terus ada ahli maksiat mati dikubur di sebelahnya, lagi disiksa malaikat katanya. Berisik, besoknya nggak disiksa lagi. Itu kan ngibul-ngibul kayak gitu jamaah. Ini banyak orang percaya yang kayak gitu jamaah. Ya kan? Nggak percaya. Ini kan sebenarnya branding nenek moyang mereka sendiri untuk dikultuskan. A'udzubillahi min dzalik. Ngakunya dzurriyyah Rasul, tapi ajarannya ajaran Abu Lahab, ajarannya Abu Jahal. Isyada. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga Al Hasan atau Al Husain belajar nahwu pada Al Faqih Al Muqaddam. Bayangin, gila nggak tuh? Belajar nahwu. Itu yang nyebar loh di masyarakat kayak gitu. Maka beri mereka petunjuk, kasih address. Kalian kalau perkara gaib nggak ada sumber yang bisa dipercaya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi SAW. Selain itu nggak ada yang bisa dipercaya. Zen harus dilawan. Ketika ada kemungkinan untuk melawan mereka, memadamkan, ini kan sudah terlalu lama jemaah hal-hal kayak gini. Alhamdulillah ketika ajakan ya untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid itu semakin menyebar, mulai terdesak. Mereka terdesak. Macam-macam tuduhan. Ada kesempatan, lakukan, bantu, ta'awun untuk menyebarkan dakwah, ya, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah tauhid, sebarkan. Karena momentumnya bagus gitu. Tapi itu kembali kepada masing-masing orang. Dan daerah juga beda-beda. Tapi ketika seorang merasakan dirinya sempit di situ, ya, kebaikan di sekitarnya itu sulit untuk dia dapatkan, baik, keburukan nyebar, perintahnya sih hijrah asalnya. Hijrah, kalau nggak bisa ya uzlah, menyendiri, nggak gaul sama orang. Fokus beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika datang di masa seorang alim dianggap sebagai ahli bidah, alim tentang sunnah ajaran Nabi SAW, ya, dianggap sebagai ahli bidah, dipelintir-pelintir, dituduh-tuduh. Wa in kana jahilan ayyaruh, kalau dia seorang jahil awam, diejek-ejek, ya kan? Wa in kana fawqahum hasaduh, kalau ternyata levelnya lebih tinggi dari mereka, mereka hasad. Wa in kana dunahum haqqaruh, kalau ternyata posisinya di bawah mereka, mereka rendahkan dan mereka hinakan. Wa in nataqa qalu mihdar, ketika orang itu bicara dianggapnya apa? Banyak omong loh gitu. Padahal menyampaikan kebaikan, banyak omong, diem-diem gitu. Ketika kondisinya kayak gini, wa in sakata qalu ayyun, kalau misalnya diem masih juga diomongin, lemah, dasar lemah gitu. Wa in qadara qalu muqattir, kalau misalnya dia berbagi sedikit nilainya, ala miskin, dibilang gitu, miskin, nah, duitmu mah sedikit, nggak ngaruh gitu. Wa in samaha qalu mubaddir, kalau dia ngasih banyak uang karena dia kaya gitu, ngasih bantu ini, itu badir itu gitu. Selalu dikomen, apapun dikomen. Baik, fannadimu fil awaqib wal mahtutu anil maratib maniktarra biqaumin hadanatuhum, maka orang yang menyesal nanti dan orang-orang yang rendah, inferior, rendah, hina, adalah orang-orang yang tertipu dengan mereka yang seperti itu sifatnya. Ya, jangan diikuti, ya kan? Wa gharrahu nasun hadhihi sifatuhum, ya, dan manusia menipunya
seperti ini sifat mereka. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang kayak gini disebutkan tadi. Berarti kondisi tersebut adalah kondisi yang buruk. Ya, ketika ada kondisi tersebut, maka orang yang baik diperintah untuk uzlah, menyendiri, menjauh. Karena kondisi masyarakatnya buruk saat itu. Sementara dia nggak mampu untuk memberikan warna, nggak mampu untuk memberikan pengaruh. Kenapa? Dia khawatir, dia lemah, dia sendirian, dia nggak kuat. Uzlah pilihannya. Itu anjuran dari Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Qala rahimahullah wa laqad anba'ana Muhammad bin al-Muhajir al-Mu'addal qala akhbarani Ahmad bin Muhammad ibn Bakr al-Ubnawi an Dawuda ibn Rusyaid qala haddatsani Ibrahim ibn Syammas qala li al-Akkaf Hafiz ibn Humaid sahibu ibn al-Mubarak bi Maru. Al-Mu'allif membawakan sanadnya sampai kepada Hafiz bin Humaid, sahabatnya Ibnul Mubarak, seorang imam ya, Abdullah Ibnul Mubarak. Ini imam luar biasa ya. Ini kisahnya unik, bapak ibunya, yang bapaknya itu miskin, ibunya yang kaya raya. Gitu ya. Ini ada contohnya nih. Bisa nggak pria miskin menikahi wanita kaya? Bisa, ada contohnya. Tapi kalau ada yang mau gitu kan. Karena Al-Mubarak ini soleh orangnya gitu kan. Tapi nggak punya duit. Nah, dengan duit ibunya lah dia rihlah menuntut ilmu ke sana kemari. Karena ibunya kaya, ya kan. Tapi apakah nggak dinafkahi? Tetap nafkah lah. Ya, tetap nafkah sesuai dengan kemampuan. Cuman kan banyak lebihnya, istri banyak lebihnya. Nah, duitnya itulah yang dipakai untuk support anaknya belajar sampai keluar daerah. Taib, itu Ibnu Mubarak. Nah, Hafiz bin Humaid, sahabatnya Ibnu Mubarak, berkata kepada Ibrahim bin Syammas, ya Ibrahim, sahibtun nas khamsina sanah. Aku bergaul ya bersama manusia 50 tahun. Bayangin 50 tahun. 50 tahun itu ya anggaplah startnya 15 ya. Karena masuk gaul bayi gitu kan enggak. 15 itu ketika dewasa. Berarti paling tidak 65 tahun. Paling tidak, ya kan? Kan ngomongnya aku bergaul dengan banyak orang, itu udah 50 tahun. Baik. 50 tahun. Terus falam ajid ahadan satara li aurah. Aku tidak mendapati seorang pun yang menutup auratku. Maksudnya apa? Suka gunjing, suka cerita sana sini keburukan diobral, macam-macam. Kan nggak baik tuh kayak gitu. Ada aib orang diceritain gana gini gana gitu, ya kan? Wala wasalni idza qata'tuhu. Dan nggak ada yang kontak aku ketika aku nggak nyambung, mungkin karena kesibukan, nggak ada yang mau kontak sama sekali. Ini gimana nih? Wala amintuhu idza ghadib. Dan aku tidak merasa aman kalau dia itu marah. Nggak merasa aman aku. Ya kan? Fal istighalu bihaula, sibuk dengan mereka, gaul sama mereka, humkun kabir, kedunguan yang besar. Nyesel aku. Gitu, 50 tahun. Ya, subhanallah. Wa ansyadani Muhammad bin al-Muhajir al-Mu'addal li Ali ibn Hujr as-Sa'di. Abu Hatim membawakan bait syair yang dibawakan Muhammad bin Muhajir al-Mu'addal kepada Ali bin Hujr as-Sa'di. Zamanu kada zamanu dukhuli baitin wa hifdin lil lisani wa khafdi sautin. Zamanmu adalah zaman bagusnya masuk rumah saja, berdiam diri di rumah, menjaga lisan dan melirihkan suara. Ini menunjukkan betapa buruknya kondisi saat itu. Sampai-sampai diam di rumah itu lebih baik, aman. Ya. Laqad marijat uhudun nasi illa
aqallahum fabadir qabla fauti. Banyak sekali janji-janji orang begini, kecuali sedikit sekali dari mereka yang penuhi janji itu. Janji banyak nyebar sana sini, sana kasih janji ini, janji itu, macam-macam. Itu sedikit. Maka bersegeralah sebelum lewat orang-orang yang sedikit itu. Ya. Jaga hubungan dengan mereka yang sedikit, minoritas orang-orang yang memenuhi janji. Banyak kan obral janji. Ya, Allahul musta'an. Fama yabqa 'alal ayyami syai'un wa ma khuliqa imru'un illa limauti. Ya, sementara tidak tersisa dari hari-hari itu melainkan sedikit. Artinya apa? Kematian adalah keniscayaan. Dan tidaklah seorang itu diciptakan kecuali untuk mati. Artinya persiapanlah untuk mati. Enggak usah ngurusin banyak orang. Ketika kondisi sudah seperti itu, uzlah. Itu anjurannya. Qala akhbarana Ya'qub ibn Ishaq al-Qadi qala haddatsana Ibnu Yahya qala wa fima qara'at ala Nafi' an Malik ibn Anas radhiyallahu an annahu balaghah an Abi Dzar radhiyallahu an. Al-muallif bahkan sanadnya sampai pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qala kana an-nasu waraqa la syauka fi. Dulu manusia itu adalah dedaunan yang indah. Enggak ada durinya. Ya. Fahumul yawm syaukun la waraqa fi. Tapi sekarang mereka adalah duri yang enggak ada daunnya sama sekali. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa buruknya kondisi saat itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, ini Abu Dzar Al-Ghifari loh, sahabat yang mulia, masih hidup, mengalami kondisi yang kayak gitu. Dibandingkan di zaman ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Gitu. Bagaimana kalau beliau hidup sekarang? Wala haula wala quwata illa billah. Makanya dianjurkan untuk uzlah ketika kondisinya begitu. Masih ada waktunya. Jam berapa Isya? Berapa menit lagi? 3. Baik. Qala rahimahullah anba'ana Muhammad bin Abi Ali al-Khalladi qala haddatsana Junaid bin Hakim ad-Daqqaq qala haddatsana Sulaiman bin Abi Syekh qala kana al-Qahdami yunshidu katsiran. Al-muallif membawakan sanadnya sampai kepada Al-Qahdami yang banyak membawakan bait syair dhahabal husnu wal jamalu minan na siwa matal ladzina kanu milaha wa baqiyal asmajuna min kulli sinfin inna fil mauti min ulaika raha. Sudah pergi kebaikan dan keindahan dari manusia dan telah mati orang-orang yang dahulu itu baik, ya, yang dermawan, yang suka bantu, mereka sudah mati. Wa baqiyal asmajuna min kulli sinfin, dan yang tersisa yang masih hidup sekarang ini adalah orang-orang yang jelek perangainya, yang buruk dari berbagai macam manusia. Inna fil mauti min ulaika raha, sungguhnya kematian itu istirahat dari mereka daripada bergaul dengan mereka. Ini seperti yang disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat, ketika banyak orang merasa kepingin mati gitu daripada hidup. Ketika hidup terasa berat menghadapi banyak-banyak orang yang buruk perangainya, buruk akhlaknya. Nah, sampai-sampai seperti ini. Ya. Walaupun sungguhnya berharap mati itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau seandainya seorang pengen mati, ya doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala pilihan gitu, bukan dia mati aja, jangan bilang begitu. Allahumma, ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ahyini idza kanatil hayatu khairal li, hidupkan aku seandainya kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Nah, itu doanya. Artinya bukan pilihan dia, tapi dia kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beradab kepada Allah. Enggak boleh orang ingin mati, enggak boleh minta mati, enggak boleh. Rasulullah melarang. Tapi kalau seorang merasa berat hidup, itu caranya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya jamaah
apa yang disampaikan ini adalah anjuran untuk uzlah ketika kondisi dalam keadaan tidak baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.